Halo semuanya, salam kenal. Saya Diva Saputra dengan NIM 30223111048. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih sudah mengklik video ini. Saya akan membahas apa itu CSR dan apa manfaatnya pada lingkungan dan masyarakat. Di sini saya mengambil implementasi dari PT Timah Tbk pada Nata Kampung atau Kampung Nata di Kampung Duren 1 Sungaliat, Bangka Belitung. Baiklah, PT Timah Tbk merupakan BUMN sektor pertambangan yang menjadi kontributor CSR terbesar yang paling aktif di pesisir kota Sungaliat. Fokus kontribusinya meliputi sentra UMKM pesisir, memberikan bantuan berupa fasilitas boat container, usaha gratis untuk membantu pelaku usaha kuliner dan kerajinan lokal memasarkan produknya di kawasan wisata. Bantuan permodalan dan alat tangkap, menyediakan dana kemitraan bagi kelompok nelayan tradisional untuk meningkatkan kapasitas tangkap, seperti alat jaring dan mesin perahu. Pemberdayaan wanita pesisir, mengadakan pelatihan industri rumah tangga bagi istri para nelayan untuk mengelola hasil laut seperti kerupuk kemplang, rusip, dan olahan ikan, menjadi produk bernilai jual tinggi. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa sih sebenarnya CSR itu? Secara sederhana, CSR adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas, lokal, dan masyarakat luas. Di Indonesia, konsep ini diperkuat dengan prinsip triple bottom line. Perusahaan tidak cuma cari keuntungan atau profit, tetapi juga harus mensejahterakan manusia, people, dan menjaga bumi atau planet. Di Kampung Nata Sungaliat, pelaksanaan CSR tidak berjalan sendirian. Ini adalah buah dari kolaborasi multisektoral Kementerian PUPR membangun jalurnya melalui program Kotaku, TNI Angkatan Laut memperkuat klusternya, dan PT Timah Tbk masuk secara mendalam melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Inilah sinergi yang mengubah keterbatasan menjadi peluang. Dulu, kawasan ini dikenal padat, kumuh, dan tidak teratur. Infrastrukturnya terbatas, dan sanitasi lingkungannya memprihatinkan. Namun kini wajahnya berubah total menjadi sebuah kampung wisata bahari yang rapi dan estetis. Bagaimana transformasi ini terjadi? Dan apa peran vital dari BUMN kebanggaan Bangka Belitung, yaitu PT Timah Tbk? Mari kita bedah bersama-sama. Mari kita bedah pilar pertama. Manfaat bagi lingkungan. Lingkungan pesisir sangat rentan terhadap kerusakan akibat limbah rumah tangga maupun aktivitas melaut. Melalui pendanaan dan stimulasi CSR, kesadaran lingkungan di Kampung Nata mulai dipupuk. PT Timah bersama pemangku kepentingan lainnya mendukung penyediaan sarana kebersihan dan edukasi sanitasi lingkungan. Keterlibatan perusahaan di sini memberikan contoh nyata pelestarian. Dengan berubahnya perilaku masyarakat yang didukung pengadaan fasilitas tempat sampah dan tata ruang yang rapi, penumpukan sampah di bibir pantai berkurang drastis. Lingkungan yang bersih ini secara otomatis memperbaiki ekosistem muara, mengurangi risiko banjir rob akibat saluran air yang tersumbat, dan menciptakan lingkungan pemukiman yang jauh lebih sehat.
Dampak lingkungan ini sifatnya berantai. Ketika koperasi menstimulus fasilitas, komunitas lokal dan organisasi lingkungan seperti Green Leadership Indonesia ikut tergerak mengedukasi warga. Hasilnya, lingkungan yang dulunya dicap kumuh kini menjadi ruang terbuka yang lebih baik di pesisir yang asri dan layak dikunjungi oleh wisatawan. Sekarang kita beralih ke pilar kedua, yang tidak kalah luar biasa. Manfaat bagi masyarakat dan ekonomi. Nelayan tradisional seringkali menghadapi kendala pendapatan yang tidak menentu karena ketergantungan pada cuaca. Disinilah program pemberdayaan wanita pesisir dari CSR PT Timah masuk menjadi juru selamat ekonomi keluarga. Istri para nelayan di Kampung Nata tidak lagi sekedar menunggu suami pulang dari laut. Mereka dilatih oleh PT Timah untuk melakukan hilirisasi hasil tangkapan laut. Ikan-ikan segar diolah menjadi produk bernilai jual tinggi seperti kerupuk kemplang, getas, kericu, hingga rusip. Tidak hanya dilatih cara membuatnya, mereka juga diajarkan manajemen keuangan dasar dan diberikan bantuan alat pengemasan modern agar produknya higienis dan menarik minat pasar. Masalah klasik UMKM biasanya adalah tempat jualan. PT Timah menyelesaikan hambatan ini dengan menghadirkan sentra UMKM pesisir. Perusahaan memberikan fasilitas booth kontainer, usaha secara gratis bagi warga lokal di titik strategis kampung wisata. Selain itu, kelompok nelayan juga dibantu lewat program kemitraan modal usaha untuk perbaikan alat jaring dan mesin perahu, sehingga kapasitas tangkap mereka meningkat. Dari studi kasus Kampung Nata Sungaliat ini, kita bisa menarik pelajaran akademis yang berharga. CSR yang sukses bukanlah CSR yang hanya memberikan bantuan modal putus atau sekedar bagi-bagi sembako atau charity. CSR yang berhasil adalah CSR yang bersifat pemberdayaan berkelanjutan atau sustainable empowerment. PT Timah berhasil mengubah paradigma masyarakat dari penerima bantuan pasif menjadi pelaku ekonomi aktif yang mandiri.
Masyarakat mendapatkan peningkatan pendapatan alternatif, kelestarian lingkungan pesisir terjaga, dan bagi perusahaan, hal ini membangun hubungan yang harmonis dengan warga lokal. Social license to appreciate. Ini adalah contoh nyata di mana pertumbuhan industri pertambangan bisa berjalan selaras dengan kesejahteraan masyarakat pesisir. Halo semuanya, salam kenal, saya Diva Saputra. Di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program CSR dari PT Timah. Dan langsung saja kita ke narasumbernya. Ayo, kan Ayu salah satu yang mendapatkan manfaat dari program CSR PT Timah ini. Saya boleh dong untuk menanyakan apa sih manfaat yang Ayu rasakan dari program CSR ini dan manfaat apa yang Ayu dapatkan? Saya mendapatkan bantuan dari CSR PT Timah ini berupa uang pembinaan, usaha UMKM, dan saya juga mendapatkan pembinaan UMKM di Nelayan 1. Dan bagi para nelayan yang terdampak, mereka juga mendapatkan bantuan berupa uang, alat perahu, alat untuk membantu para nelayan dalam menjalankan usahanya. Dan bagi sebagian masyarakat, Kampung Nata atau nelayan satu KIT juga mendapatkan pembinaan pengelolaan UMKM agar masyarakat lebih banyak dalam menjalankan usahanya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya bagi kakak sendiri ya, bagi Ayu Aca sendiri ya, Ibu Rosa dan masyarakat dan para nelayan. Jadi mendapatkan uang pembinaan UMKM, mendapatkan kelas atau pembinaan dari UMKM itu sendiri dari PT Timah, dan uang usaha untuk para nelayan, alat-alat untuk para nelayan pergi memancing, untuk alat perahunya untuk menunjang pekerjaan mereka. Dan ya mungkin ini harapan aja lah untuk kedepannya gimana untuk program ini. Jadi adanya program CSR ini, saya dan masyarakat yang lain cukup terbantu, dan kami harap program ini dikembangkan bagi masyarakat yang terdampak dan bagi masyarakat dan daerah yang terdampak, yang membutuhkan atau terdampak. Gitu. Makasih Ayu Aca udah mau menerima untuk mewawancarai, walaupun agak kaku dan malu sedikit Ayu Aca ya. Nggak apa-apa. Semoga ini bisa menjadi manfaat juga untuk saya dan yang para penonton juga mendapatkan informasi baru. Ternyata PT Timah sekeren itu untuk mengembangkan program CSR. Oke, terima kasih.